Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tusamsi, peserta PPG dalam jabatan guru tertentu Angkatan 1 tahun 2024 dengan nomor UKG 201502751352 terdaftar di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 249017495019 yang kali ini akan membuat video praktek pembelajaran di manajemen perkantoran dan layanan bisnis pada materi typing atau mengetik cepat 10 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan belajar praktek. Sebelum pembelajaran praktek, agar hari ini bisa dilancarkan dalam pembelajaran, marilah kita berdoa dengan menundukkan kepala sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan lancar dan dapat menyerap apa yang menjadi kandungan dari pembelajaran. Berdoa dengan menundukkan kepala sesuai dengan agama percaya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Bagaimana hari ini untuk pembelajaran hari ini? Kita pembelajaran praktek. Untuk sebelumnya, adakah yang untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Latifah. Latifah kenapa? Tanpa keterangan. Ada teman yang dekat rumahnya? Nggak ada. Oke. Siapa lagi? Sri Ratu. Oke. Sri Ratu apa? Jin. Ada lagi? Dah. Baik, untuk hari ini kita pembelajaran praktek materi hari ini dengan tujuan dengan materi mengetik cepat. Artinya Anda di jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis sebagai administrasi berarti harus mempunyai kemampuan yang namanya membuat dokumen dengan cepat, dalam artian harus bisa mengetik cepat. Nah, jadi untuk hari ini, sebelum mengetik cepat, berarti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, karena kita pembelajaran praktek, harus sesuai dengan standar operasionalnya, di mana sebelum kita mengoperasikan komputer, berarti harus ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan, yaitu K3. K3 ini terdiri dari keselamatan kerja, yaitu merupakan yang pertama keselamatan kerja diri sendiri, keselamatan kerja alat, dan kemudian keselamatan kerja lingkungan. Nah, baik, untuk mempelajari mengetik cepat, artinya kita praktek mengetik cepat. Mengetik cepat ini bukan merupakan suatu kemampuan di mana diharapkan Anda bisa mengetik dengan 10 jari. Kalau biasanya kan mengetik itu menggunakan paling 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Nah, kita hari ini mulai belajar mengetik dengan menggunakan 10 jari. Nah, untuk itu prosedur yang pertama sebelum kita jalankan, Bapak tanya, untuk semuanya sudah bisa menghidupkan komputer? Bisa. Nah,
Terus kemudian prosedurnya tahu? Nah, contoh prosedurnya menghidupkan komputer, ada yang tahu? Katanya. Mencet tombol power. Nah, mencet tombol power, terus apa lagi? Tunggu proses booting. Nah, setelah itu baru kita gunakan sesuai dengan yang akan kita gunakan. Nah, baik. Untuk mempersingkat waktu, silahkan Anda hidupkan komputernya dulu masing-masing. Silahkan Anda hidupkan komputernya. Nah, udah belum? Ada yang mengalami masalah dengan komputernya? Untuk baik itu komputer maupun laptop? Nah, baik, sambil nunggu apa? Saya beri saya jelaskan dulu tentang mengetik cepat ya, sambil menunggu booting komputer karena nah, baik, sebelum Anda mengetik cepat, bisa diperhatikan di layar. Nah, ini teknik mengetik cepat ya. Nah, jadi pada dasarnya mengetik cepat itu sebelum kita melanjutkan ke mengetik cepat, berarti kan kita harus tahu dulu apa sih itu dengan komputer, dengan perkembangannya. Nah, ergonomi komputer berdasarkan Permen Naker nomor 5 tahun 2018, ergonomi komputer diartikan sebagai suatu pedoman untuk pemakaian atau pengoperasian komputer secara ekonomis. Artinya komputer itu kita gunakan seefisien mungkin. Karena apa? Dalam operasionalnya komputer ini kalau tidak kita gunakan seefisien mungkin, akan terutama di dunia usaha itu jelas akan membuat kerugiannya, termasuk yang pertama adalah komputernya, karena komputer ini semakin lama kita pakai juga akan semakin mengalami penurunan dayanya, artinya mengalami penurunan kualitasnya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, penghematan dari sumber energi, yaitu listrik sendiri. Nah ini, terus kemudian salah satu perangkat penunjang pekerjaan di kantor adalah keyboard dan mouse untuk pada komputer, ya, keyboard dan mouse. Karena keyboard ini berkaitan dengan input data, mouse ini untuk pengaturan penginputan data. Nah, jenis keyboard ini ada dua jenis, yaitu jenis berdasarkan bentuk, yang keduanya jenis berdasarkan letak tombolnya. Nah, ini struktur tombol pada keyboard ya. Ada main tripping, berarti main tripping ini adalah tombol-tombol utama membuat kalimat atau data. Terus kemudian direction key ini adalah tombol yang terdiri dari anak panah. Terus kemudian ada numerik, itu untuk membuat angka nomor. Fungsi key itu untuk fungsi perintah. Terus kemudian spesifik key ini mencakup tombol-tombol seperti turun naik dan sebagainya. Fungsi dan kegunaan mouse ya.
Mouse merupakan komponen penting dalam penggunaan komputer. Meskipun penggunaan mouse ini pada dasarnya sudah umum, biasanya kalau komputer itu pasti akan dilengkapi dengan mouse karena untuk mempermudah pengaktifkan kursor. Tapi biasanya kalau pada laptop itu jarang menggunakan mouse karena apa? Di laptop sendiri sudah dilengkapi dengan pad-nya, pad untuk pemindah kursor. Walaupun ya ada sebagian yang tetap menggunakan mouse untuk mempermudah karena berkaitan dengan familiarnya kita menggunakan perangkat komputer itu sendiri. Nah, fungsi lain dari ada bahasa Indonesia, pilih yang bahasa Indonesia. Waktunya Anda ambil 5 menit. Hah? 5 menit. Oh, terkunci. Ya udah nggak apa-apa. Terkunci berapa menit itu? 2. Ya nggak apa-apa. Kita gunakan 2 menit nggak apa-apa. Ya udah, coba Anda tes kemampuan. Jadi di sana akan ketahuan. Typing master, typing test. Nah, ini bahasa Indonesia. Kliknya bahasa Indonesia. Nah, ambil yang bahasa Indonesia. Nah, ambil. Nah, udah. Tinggal, nah itu ambil bahasa Indonesia. Nah, silakan Anda ketik. Ya, silakan mulai ketik. Ada yang sudah selesai? Belum. Sudah selesai? Nah, sudah semuanya? Belum? Ya, kita sambil nunggu yang belum. Kira-kira waktu Anda mengetik itu Anda merasa nyaman nggak? Kenapa jadi nggak nyaman? Kalau yang merasa nyaman berapa orang? Nah, baik. Kenapa Anda merasa apa? Karena apa? Pada dasarnya waktu Anda mengetik itu harus ada perasaan nyaman waktu menggunakan komputernya. Kenapa ini dikatakan harus merasa nyaman? Karena pada dasarnya apabila nyaman, letak komputer dan sebagainya itu sesuai dengan kondisi tubuh, maka Anda akan mengetik dengan leluasa. Sehingga apa? Karena pekerjaan mengetik ini pekerjaan yang jenuh, di mana Anda sendiri perlu beberapa posisi tempat duduk yang sesuai, sehingga apa? Anda dapat memaksimalkan kinerja Anda. Nah, baik, bahan literasinya masing-masing di rumah. Nah, terus kemudian, nah ini sekarang kita mulai dengan belajar mengetik. Nah, ini yang pertama, posisi meja, posisi tempat Anda mengetik. Sudah sesuai belum? Nah, kalau sudah sesuai berarti bisa kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke pembelajaran
Nah, ini bentuk-bentuk keyboard, berarti yang mana sesuai dengan keyboard Anda. Hampir keyboard Anda rata-rata adalah bentuknya yang tipe USB. Nah, kita belajar yang pertama pada posisi penggunaan tangan. Nah, penggunaan penempatan jari pada tombol, ya. Penempatan jari pada tombol untuk memaksimalkan Anda mengetik, ya, memaksimalkan Anda mengetik. Nah, jadi untuk mengetik menggunakan 10 jari ini tidak bisa instan, artinya tidak bisa kita pelajari terus kemudian hari ini juga Anda bisa mengetik 10 jari, tetapi mengetik 10 jari itu merupakan suatu latihan yang harus terus menerus, karena pada dasarnya semakin Anda familiar dengan tempat dari dari keyboard, maka Anda akan semakin familiar dengan kecepatan mengetiknya. Maka di situ akan membiasakan Anda menggunakan jari tersebut. Sehingga apa? Dalam pengetikan 10 pengetikan cepat, Anda akan terkendala dengan penempatan atau karena apa? Penempatan jarinya yang lain, jarinya, sehingga apa, akan mengulur waktu dalam pengetikan. Nah, silakan, ada yang nah, sambil Anda mengetik, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya. Silakan. Mau ini dokumen. Ini gunakan email. Cara email atau buat akun ya. Gunakan sesuai dengan penempatan jarinya. Jadi untuk membiasakan kemampuan Anda mengetik 10 jari. Sudah habis kan ngetik itu, Pak? Sudah habis. Artinya gini, saat Anda latihan mengetik, dalam artian Anda biasakan, contoh seperti telunjuk kanan, itu kan letaknya ada telunjuk kanan J, H, Y, U, N, sama M. Artinya biasakan untuk memindah. Contoh dulunya satu huruf dulu, terus kemudian digabung dengan 2 huruf spasi, 3 huruf spasi, sehingga apa? Anda akan terbiasa dengan perpindahan jari itu sendiri. Artinya cuman cukup sudah familiar, itu berarti waktu Anda nekan tutnya itu akan semakin cepat, berarti Anda sudah semakin familiar. Tapi kalau nekan tutnya masih mikir, berarti Anda belum familiar dengan tut itu sendiri, berarti harus dilatih lagi.
Ada masalah? Ada. Nah, dalam pengetikan yang perlu diperhatikan, yang pertama sesuai dengan kenyamanan Anda duduk, itu usahakan duduk itu tegak lurus, tegak lurus. Nah, kenapa? Kalau tidak tegak lurus, dalam artian kemampuan Anda mengetik akan terhambat oleh posisi tubuh sendiri. Nah, jadinya jangan ikut nyebrang. Yang Pak belum terbiasa. Nah, karena belum terbiasa. Ya, biasa kan artinya harus disiplin. Ya, disiplin walaupun tidak belum bisa cepat, tapi dengan disiplin nanti lama-lama akan semakin semakin familiar, semakin cepat. Nah, jarinya disiplinkan, jangan nyebrang, sesuai dengan jatahnya. Masa jatah orang diambil. Artinya kalau jatahnya untuk jari tengah, gunakan jari tengah. Ada warna merah. Warna merah itu menunjukkan bahwa terjadi kesalahan. Yang paling banyak terjadi kesalahan itu adalah pada tangan sebelah kiri. Hampir rata-rata sama, ya. Hampir saya perhatikan sama. Terutama jari manis kiri, terus kemudian sama kelingking kiri. Kenapa? Karena kita belum familiar dengan jari tersebut. Nah, kita belum familiar, artinya berarti perlu banyak latihan lagi pada huruf yang masih merah. Kenapa? Terjadi banyak salah masih. Berarti harus latihan, lebih banyak latihan. Berarti untuk latihannya, nanti kalau Anda latihan di rumah itu lebih banyak, artinya lebih difokuskan pada yang jari yang belum familiar dengan mengetuk tetnya. Nah, beda dengan yang kidal. Biasanya kalau yang kidal, tahu kidal yang biasa menggunakan tangan kiri, biasanya lebih banyak yang salah tangan kanannya. Karena kebalikannya, itu untuk yang kidal. Tapi kalau yang tidak kidal, biasanya lebih banyak. Nah, dan untuk tingkat akurasinya pun sama, hampir rata-rata 80 ke atas, 67, 84. Nah, artinya di sini ada peningkatan dari kemampuan Anda mengetik. Kenapa? Kapan Anda tidak mengisi dengan sesuai kondisinya, maka akan berakibat pada kemampuan Anda dalam tes mengetik. Nah itu, ya, tes mengetik. Nah, jadi pada dasarnya pada waktu latihan ini nantinya akan menjadi jurnal. Jurnal itu akan menjadi salah satu bahan penilaian untuk prosesnya. Anda benar-benar menjalankan latihannya atau enggak. Nah, jadi pada dasarnya kenapa Anda bisa dan tidaknya, Anda familiar dan tidaknya, terus kemudian Anda cepat bisa mengetik 10 jari dan tidaknya, itu tergantung latihan. Karena banyak orang bilang latihan maksimal
itu akan menghasilkan hasil yang maksimal juga. Jadi dalam artian kapan Anda bersungguh-sungguh latihan, hasil akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tapi kapan Anda latihan tidak disiplin, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Bahkan ya tidak menutup kemungkinan Anda tidak bisa mengetik 10 jari. Nah, baik, dari pembelajaran kali ini dalam artian kita dapat menyimpulkan untuk nantinya ke depannya Anda lebih giat lagi belajar, selain belajar keterampilan juga belajar pengetahuan, karena pada dasarnya keterampilan dan pengetahuan itu bersamaan. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan? Ya udah, kalau saya rasa kalau tidak ada yang ditanyakan, semuanya bisa, karena pada awal tadi kita menghidupkan komputer, maka untuk kali ini juga komputer harus kita kembalikan ke posisi semula, programnya dikeluarkan, yang masih ada programnya, terus kemudian kita dimatikan komputernya sesuai dengan prosedur. Prosedurnya gimana? Shutting down. Nah, silakan dikerjakan dulu untuk shutting down ya. Udah semuanya? Nah, ada yang belum? Ada yang kesulitan? Ya udah shutting down. Yang belum masih ada programnya dikeluarkan dulu atau menggunakan shutdown anyway. Itu berarti ada program yang masih terbuka. Udah? Baik. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya dan untuk lebih bermanfaatnya lagi. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan menundukkan kepala sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga yang kita lakukan mendapat berkahnya. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih atas kehadiran hari ini dan antusiasnya dalam melakukan mengikuti pelajaran praktek. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.